Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Bapak ingin menyampaikan bahwa setelah ini sebelum kita memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ini Mas Alif silahkan memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Alif membaca doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita masuki pembelajaran, Ustadz ingin cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang pertama Mas Alif hadir ya tadi ya. Alhamdulillah hadir. Yang kedua Mas Alfan. Alhamdulillah hadir. Tiga Mas Amar. Alhamdulillah hadir juga. Keempat Handayani. Alhamdulillah hadir. Karena Mas Busro. Kelima Mas Busro. Alhamdulillah hadir. Keenam Mas Wahyu. Alhamdulillah hadir juga ya, lengkap ya hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya hari ini lengkap. Semoga dengan kedisiplinan kalian atas kehadiran kalian di kelas ini meskipun lewat Zoom meeting atau online kita dapat berdisiplin sehingga berguna bagi masa depan kalian nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak ingin sampaikan di sini sebelumnya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan memperhatikan PowerPoint dan Islamic Kingdom Card mengenai sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di masa kini di lingkungan daerah setempat. Ustadz, apa itu Islamic Kingdom Card? Nah, nanti kita akan bahas setelah PowerPoint ini ya. Oke, kita lanjutkan. Pada zaman dahulu juga ada yang namanya kerajaan ya. Pada masa itu Nabi Sulaiman punya kerajaan yang besar setelah minta kepada Allah dengan doa yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Nah, integrasinya dengan ayat ini yaitu kerajaan-kerajaan ini dulunya kan ada, sekarang juga ada. Nah, kerajaan-kerajaan itu apa sih? Yang Ustadz akan tanyakan adalah apa nama dari kerajaan Islam pertama di Indonesia? Nah, ini gambarnya adalah ilustrasi dari kerajaan Islam pertama di Indonesia itu. Ada yang mau jawab? Oke, Mas Wahyu. Oke, kata Mas Wahyu, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Benar sekali Mas Wahyu, 100 untuk Mas Wahyu. Nah, benar kata Mas Wahyu tadi bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Maka dari itu kerajaan-kerajaan di Islam di Indonesia Ustadz akan bahas cuman 5 gambar ini saja ya. Karena memang kerajaan Islam di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang terekspos yang kita tahu infonya itu ada 15 kalau secara garis besar ya. Tapi di sini Ustadz akan bahas 5 saja karena waktunya pasti akan banyak nanti dihabiskan untuk menghabiskan waktu di pembahasan kerajaan Islam seluruh Indonesia ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletaknya di Aceh, yaitu yang merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Yang didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267.
Nah, di situ bukti-bukti arkeologisnya keberadaan kerajaan ini ditemukan makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh sendiri adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa kurang lebih 29 tahun antara 1297 sampai 1326 Masehi. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini juga merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh, alhamdulillah nggak ada ya. Sip. Oke, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Tidore. Gambar-gambar yang Ustadz tampilkan ini adalah gambar ilustrasi ya. Kalau aslinya dulu mungkin bisa lebih megah atau juga tidak seperti yang ada di gambar, tapi ini adalah ilustrasi saja. Oke, Kerajaan Tidore didirikan pada tahun 1081 Masehi yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Islam saat itu sudah mulai dipakai dalam sistem pemerintahan kerajaan tahun 1495 Masehi. Kerajaan Tidore sendiri didirikan oleh Sultan Nuku pada abad ke-15 Masehi. Nah, masyarakat Ternate dan Tidore telah memeluk Islam pada waktu itu. Kerajaan Tidore memiliki masa kejayaan pada abad ke-16 hingga ke-18. Dan keruntuhannya itu karena adanya adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis. Tujuannya adalah untuk melakukan monopoli daerah penghasil rempah-rempah yang ada di sana. Jadi kerajaan Tidore ini dulunya itu kaya akan rempah-rempah. Untuk merebut itu Spanyol dan Portugis bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Tidore dengan melakukan adu domba dengan kerajaan Ternate. Setelah ini kita akan bahas kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate sangat terdekat dia dengan kerajaan Tidore karena Tidore Ternate kayak gitu. Berdampingan seperti itu. Tapi sebenarnya keduanya berdiri sendiri kerajaannya. Kerajaan Ternate ini disebut juga dengan Kerajaan Gapi yang didirikan pada tahun 1257 Masehi. Pendiri dari kerajaan Ternate sendiri adalah Bab Masyhur tahun 1257 sampai dengan 1272 Masehi. Menurut beberapa sumber tidak ada catatan pasti mengenai kapan awal masuknya Islam ke Ternate, namun dikatakan bahwa Kolono marhum menjadi raja Ternate pertama yang memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mendapatkan petunjuk dari Datu Maulana Husin atau ulama Islam asal Minangkabau. Maulana Husin atau ulama Islam asal Minangkabau ini adalah merupakan murid daripada Sunan Giri. Perkembangan Islam akhirnya diteruskan oleh Zainal Abidin setelah wafatnya marhum raja pertama kerajaan Ternate. Nah, Ternate harus menghadapi tekanan dari Spanyol pada bagian utara dan VOC pada bagian selatan, dan ini adalah awal daripada runtuhnya kerajaan Ternate. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oh, tidak ada. Siap. Kita lanjut ya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah menjadi tonggak perkembangan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sendiri berdiri tahun 1478 Masehi oleh Raden Patah yang mendapat gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Beberapa daerah kekuasaan Demak yaitu Maluku, Palembang, Banjar, serta wilayah bagian utara Pulau Jawa. Pada saat itu Sunan Kalijaga dan Ki Wanalapa menjadi penasehat kerajaan yang memberikan peran penting dalam menjalankan aktivitas kerajaan. Setelah meninggalnya Raden Patah, kepemimpinan berada di bawah Pati Unus yang merupakan putranya daripada Raja Raden Patah. Nah, kemudian
Pangeran ini memiliki julukan Pangeran Sabranglor yang ikut serta dalam melawan Portugis yang ingin menduduki Malaka. Tapi ia akhirnya mati syahid. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Pada masanya kerajaan Demak memiliki puncak kejayaan karena Sultan Trenggono telah sukses menguasai Sunda Kelapa. Ia juga berhasil dalam mengatasi pasukan Portugis di tahun 1527 atau 1527. Namun pada akhirnya kerajaan Demak memiliki kemunduran dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan antar kewaris. Beberapa peninggalan dari kerajaan Demak yaitu Soko Tatal, Soko Guru, Pintu Beledek, Kentongan, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ya. Kerajaan Banjar. Kerajaan yang terletak di Kalimantan Selatan ini telah berdiri tahun 1522 atau 1522 atas bantuan kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah membantu kerajaan Banjar dalam menghadapi kerajaan Nagaradha, kerajaan yang ingin menguasai Banjarmasin pada saat itu, dengan maksud meruntuhkannya. Namun sebenarnya bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh kerajaan Banjar, yakni memeluk agama Islam. Berbicara mengenai kekuasaan, raja pertama dari kerajaan Banjar ini adalah Raden Samudra. Namun setelah memeluk Islam, namanya berganti menjadi Sultan Syuryanullah. Lalu setelah beliau wafat, kekuasaan berada di tangan Sultan Rahmatullah pada tahun 1545 sampai dengan 1570. Walaupun hanya berjalan beberapa waktu saja, kerajaan tersebut berhasil mempengaruhi masyarakat di Kalimantan untuk memeluk agama Islam. Beberapa peninggalan yang menjadi bukti eksistensi kerajaan Banjar adalah Candi Agung yang ada di Amuntai dan Masjid Sultan Suryansah. Kejayaan dari kerajaan Banjar ini semakin bersinar pada masa kepemimpinan Raden Samudra. Namun Raden Samudra bukan satu-satunya tokoh yang terkenal pada masa kerajaan ini. Nah, nyatanya ada salah satu ulama paling terkenal pada masa itu, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berhasil mengembangkan agama Islam dengan sangat pesat. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh pada tahun 1905 karena peperangan melawan kolonial Belanda yang terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Seman. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan berkenaan dengan materi sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sejarah Islam harus dilestarikan agar generasi mendatang ingat akan perjuangan para pahlawan. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Setelah ini kita akan bermain Islamic Kingdom Card. Oke, nah kita sekarang memasuki permainan Islamic Kingdom Card. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, di sini Islamic Kingdom Card ini adalah kartu yang mana kartu tersebut, di balik kartu ini ada nama dan juga sejarah daripada gambar yang ada di depan ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah mempelajari sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia beserta gambarnya juga kan. Nah, untuk kembali mengingat sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia, Ustadz membuatkan kartu ini untuk main tebak-tebakan. Nah, nantinya Ustadz akan memperlihatkan gambarnya dan kalian akan tebak nama kerajaan Islam yang ada di gambar. Seperti itu, paham ya? Oke, sampai sini paham. Kemudian jika benar akan mendapatkan hadiah nantinya. Di akhir kita akan berikan hadiah. Kalau salah nanti Ustadz minta untuk membacakan sejarah kerajaan Islam yang ada di baliknya serta mengingat namanya, supaya nanti bisa ingat terus akan namanya dan sejarah kerajaan Islamnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, siap. Yang pertama kita tes, dan sebelumnya Ustadz bagi terlebih dahulu kelompoknya ya. Di sini berarti ada 2 kelompok untuk 6 orang. Mas Wahyu, Mas Alif, dan Mas Alpan kelompok 1, Mas Busro, Mas Amar, dan Mas Handa kelompok 2. Oke? Oke, sip. Untuk kelompok 1, ini ada gambar di depan nih. Ini adalah kerajaan apa namanya untuk kelompok 1?
Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Nah, benar. Mas Wahyu tadi menjawab Kerajaan Samudra Pasai. Benar sekali Mas Wahyu. 100 untuk kelompok 1. Selanjutnya, gambar untuk kelompok 2 ini. Silahkan kelompok 2. 1, 2, 3. Kerajaan Tidore. Benar sekali, Kerajaan Tidore. 100 untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 lagi. Ini kerajaan apa untuk kelompok 1? Kerajaan Banjar. Benar, Kerajaan Banjar. Oke, kita lock jawabannya. Kerajaan Banjar apakah benar? Salah, ternyata ini adalah Kerajaan Ternate. Oke, sebagai hukumannya silahkan untuk kelompok 1 membacakan. Siapa yang membacakan? Mas Alpan. Oke, Mas Alpan silahkan bacakan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mas Alpan sudah membacakan sejarah Kerajaan Ternate. Perlu diingat ya, untuk kelompok 1 berarti ini adalah Kerajaan Ternate, bukan Kerajaan Banjar ya. Oke. Oke, sip. Selanjutnya, untuk gambar selanjutnya. Nah, ini untuk kelompok 2. Kerajaan apa ini kelompok 2? Siapa yang mau jawab? Handa. Silakan Handa untuk perwakilan kelompok 1. Kerajaan Demak. Benar, Kerajaan Demak. Kita lock jawabannya. Apakah benar Kerajaan Demak? Iya, benar. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. 200 dan 100 untuk kelompok masing-masing kelompok. Kelompok 1 100, kelompok 2 200. Oke, terakhir. Ini rebut-rebutan nih. Nah, ini. Kerajaan apa ini namanya? Kerajaan Banjar kata kelompok 1. Apakah benar? Kita lihat. Ternyata benar, Kerajaan Banjar. 200 imbang ya. Nah, Kerajaan Banjar. Dan soalnya sudah habis dan kalian masing-masing mendapatkan nilai yang sama, yaitu 200 masing-masing kelompok. 200 untuk kelompok 1 dan 200 untuk kelompok 2. Imbang ya, imbang. Nah, karena tidak ada yang menang dan karena imbang, maka tidak ada yang dapat hadiah. Oke. Semuanya bagus, semuanya pintar, tapi semuanya mendapatkan nilai 100 nanti ya. Dan Bapak tulis. Oke, terima kasih sudah bergabung dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan di Islamic Kingdom Card ini. Terima kasih teman-teman yang sudah main kartu tadi ya. Kita main tebak-tebakan kartu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sama-sama imbang, nilainya pun sama 200 jadi semuanya akan mendapatkan nilai 100. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ustaz ingatkan bahwa kita sekarang sedang menuntut ilmu yang mana ilmu tersebut kita niatkan untuk keberkahan kita dalam belajar dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini kita ditingkatkan derajat kita seperti yang ada di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.